disciples transforming lives. Hari ini saya doakan kita semua, kita kembali haus dan lapar. Kita ini melihat kerajaan sorga dengan aku rindu kerajaan Allah. Bangkit kembali, ayo kembali kepada Tuhan. Amin. Saya memberikan judul Your Kingdom Come atau bagaimana kerajaan Allah itu datang dalam hidup kita. Kita langsung saja, kita akan buka firman Tuhan. Kalau Anda bawa Alkitab, kita buka di Matius pasal yang Matius pasal yang ke-11. Kita baca ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan Allah diserong. Dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang. Saudara, firman Tuhan ini menceritakan tentang Yohanes Pembaptis, di mana Tuhan itu menyuruh utusannya untuk datang mendahului Sang Mesias. Siapakah dia? Dia adalah Yohanes Pembaptis. Lalu dikatakan seperti ini, ya, dari semua yang pernah dilahirkan oleh perempuan, itu tidak pernah tampil seseorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Berarti Yohanes Pembaptis ini, saudara, dikatakan dari semua kumpulan para nabi, Yohanes Pembaptis inilah yang terakhir atau nabi yang terakhir yang diutus menjelang kedatangan Yesus. Dari semua nabi-nabi dikatakan dialah yang terbesar. Jadi Nabi Yohanes Pembaptis ini, saudara, merupakan akhir dari sebuah zaman yang lama. Ya, sekaligus merupakan permulaan dari zaman yang baru. Yaitu memasuki di mana Mesias akan datang, lalu perjanjian baru dimulai. Saudara, lalu yang luar biasa di sini ayat 12 dikatakan sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga saat ini atau hingga sekarang, kerajaan sorga itu diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Jadi begini ceritanya, Yohanes Pembaptis itu adalah dari semua nabi-nabi dikatakan begini, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi ini menggambarkan Yohanes ini adalah merupakan penutup atau merupakan akhir dari sebuah zaman yang lama. Dari semua nabi-nabi bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Tapi Yohanes ini juga diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Jadi Yohanes ini hidupnya itu memang dia itu pada akhirnya dibunuh, tapi pelayanannya itu memulai sebuah zaman yang baru. Yaitu mempersiapkan jalan Mesias untuk tiba. Jadi memulai sebuah zaman yang baru yaitu awal dari perjanjian yang baru. Dan tanda dari awal perjanjian baru ini atau awal dari zaman yang baru ini, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, Yohanes itu berkhotbah dan pesannya adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sebab kerajaan Allah sudah datang. Jadi pesan yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis ini adalah pesan pertobatan. Dikatakan bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Disinilah Yohanes Pembaptis itu memberikan sebuah fondasi atau sebuah pesan kerajaan sorga. Bahwa pertobatan itu bukan hanya sekedar kita ini berhenti berbuat salah. Atau berhenti berbuat dosa, tapi lebih jauh daripada itu, pertobatan itu artinya adalah datangnya pemerintahan Allah atau datangnya kerajaan Allah atas hidup kita. Ada amin. Jadi bukan hanya saudara
pertobatan itu bukan hanya seperti ini, saudara dulunya berbuat salah, sekarang nggak lagi berbuat salah. Atau dulunya Anda merokok, sekarang kapok Anda tidak lagi merokok. Atau Anda dulunya berbuat dosa, sekarang nggak lagi berbuat dosa. Yes, memang benar, pertobatan itu haruslah Anda berhenti dari perbuatan dosa. Tapi lebih inti lagi atau lebih esensi dari arti dari bertobatlah itu adalah ketika kerajaan Allah itu datang atas hidup kita dan memerintah hidup kita. Jadi kalau dulunya hidup kita itu diperintah oleh diri kita sendiri, kita hidup semaunya, kita hidup sekehendak hati kita sendiri, atau hidup kita ini dikendalikan atau diperintah oleh si jahat, di mana yang menjadi tuan atas hidup kita ini adalah si jahat, sehingga kita ini selalu dibelenggu dan diperbudak oleh perbuatan-perbuatan dosa, kita terikat, gak bisa lepas. Sekarang Tuhanlah yang memerintah. Bukan lagi diri kita, bukan lagi iblis, tapi Tuhanlah yang memerintah atas hidup kita. Jadi inilah pesan yang dibagikan oleh Yohanes Pembaptis. Makanya Yohanes Pembaptis itu dikatakan tidak ada orang yang lebih besar dari orang yang lahir dari perempuan. Itu gak ada orang yang lebih besar daripada Yohanes. Karena ia mempersiapkan jalan, bahkan saudara dikatakan lebih besar karena Yohaneslah yang punya hak istimewa untuk membaptis Sang Mesias, Yesus Kristus. Saudara, dan dia memberitakan kerajaan Allah sudah dekat, dengan kata lain ia memberitakan pesan sentralnya adalah pertobatan. Di mana seseorang itu harus terjadi sebuah pergantian kekuasaan atau pergantian pemerintahan di dalam hidupnya. Bukan lagi iblis, bukan lagi dirinya yang memerintah, tapi kerajaan sorga yang memerintah. Ketika kerajaan sorga itu mengambil alih hidup kita, memerintah, pemerintahan Allah itu mengambil alih hidup kita, maka hidup kita ini baru bisa benar. Baru kita ini bisa mengalami damai sejahtera, baru kita ini bisa mengalami kemenangan. Kenapa kita ini mengalami kekalahan? Karena kitalah yang masih memerintah. Ego kita, diri kita, daging kita. Atau iblis yang memerintah. Semenjak kita ini bertobat sungguh-sungguh, pemerintahan Allah itu menguasai, memerintah atas hidup kita. Hidup kita ini baru benar. Ada amin? Nah, lalu dikatakan, ya semenjak Yohanes Pembaptis tampil lalu memberitakan kerajaan sorga sudah dekat, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat, bertobatlah. Dikatakan sejak hari itu, sejak tampilnya Yohanes hingga sekarang, kerajaan sorga itu diserong. Dan orang yang menyerongnya itu mencoba menguasainya. Apa maksudnya? Saudara, jadi saya ulangi lagi kronologisnya. Yohanes Pembaptis itu tampil, lalu pesan sentralnya adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ia mempersiapkan kedatangan, mempersiapkan pelayanan dari Mesias. Ya, dan sejak tampilnya Yohanes ini, waktu dia beritakan kerajaan Allah sudah dekat, dikatakan kerajaan Allah itu diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Apa maksudnya? Saudara, saya ingin Anda membuka satu ayat padanan Alkitab yang lain supaya Anda bisa memahami apa maksud ayat ini. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan. Lihat pesan sentralnya pesan sentralnya Yohanes Pembaptis adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, izinkan pemerintahan Allah itu memerintah hidupmu. Dan dikatakan begini, sejak pada waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Jadi sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah itu diserong dan orang yang menyerongnya itu mencoba menguasainya. Itu artinya orang itu pada berebut ingin memasuki kerajaan Allah. Saya ingin membacakan Matius 11 ayat 12 tadi dari versi terjemahan lama. Maka daripada zaman Yahya Pembaptis sampai sekarang ini, kerajaan surga sangatlah diserbu orang.
Dan orang yang menyerbu itu merebut akan dia. Jadi semenjak Yohanes Pembaptis itu khotbah tentang bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Banyak orang itu berebut memasukinya. Banyak orang menyerbunya. Ya, lalu dikatakan orang yang menyerbu itu merebut akan dia. Kerajaan surga sejak saat itu diserbu, sangat diserbu banyak orang. Terjemahan firman Allah yang hidup. Dan sejak Yohanes Pembaptis mulai berkhotbah dan membaptisan sampai sekarang ini, banyak orang berbondong-bondong menuju kerajaan sorga. Terjemahan King James Version. And from the days of the John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence. Menderita violence atau ada orang-orang yang melakukan kekerasan. And the violent take it by force. Dan orang-orang yang melakukan kekerasan itu take it atau merebutnya by force dengan paksa. Jadi ini berbicara tentang semenjak Yohanes Pembaptis itu berkhotbah tentang kerajaan sorga. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Bergantilah pemerintahan dalam hidupmu. Bukanlah dirimu sendiri, bukanlah iblis. Tapi biarkan kerajaan atau pemerintahan Allah itu yang memerintah hidupmu. Sejak hari itu banyak orang itu berusaha merampasnya atau merebutnya dengan paksa, dengan kekerasan. Maksudnya apa? Mereka itu begitu passionate ingin memasuki kerajaan sorga. Ingin mendapatkan kerajaan sorga. Berebut ingin memasukinya, berebut ingin mendapatkannya. Itulah maksudnya, saudara. Saya bacakan satu ayat ya. Coba kita buka sama-sama. Lukas pasal yang ke-13. Kita baca di ayat yang ke-22 sampai 30. Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Judulnya siapa yang diselamatkan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Maksudnya apa? Berjuanglah. Jadi dengan kata lain pesan dari kerajaan Allah di Serong itu ternyata untuk masuk dalam kerajaan sorga itu Anda perlu berjuang. Anda perlu menginginkannya, Anda perlu merebutnya, Anda perlu berbondong-bondong untuk memasukinya. Itu seperti orang rebutan permen. Saudara, saya pernah lihat video kelaparan di Afrika atau di Ethiopia. Saudara, bagaimana ketika ada orang itu datang bawa makanan itu, orang itu berebut merampasnya, rebutan. Saudara, karena mereka haus, mereka itu lapar, mereka rebut itu. Jadi berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Jadi harus ada perjuangan. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tapi nggak akan dapat. Nah ayat 25, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, Tuhan bukakanlah kami pintu, dan ia akan menjawab kepadamu berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di kota-kota kami. Tapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap, kertak gigi, dan apabila kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri akan dicampakkan di luar. Nah ayat 29 sampai 30 perhatikan. Dan orang akan datang dari mana? Timur dan barat, dari utara dan selatan. Dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Lalu ayat 30 dikasih sebuah peringatan. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Jadi gini loh, apa yang saya coba untuk katakan kepada saudara.
Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, sejak kerajaan Allah itu diberitakan, kerajaan Allah itu datang dengan kuasa. Kalau Anda perhatikan dalam pelayanan Yesus, saudara, kerajaan Allah itu didemonstrasikan dalam bentuk kuasa. Orang-orang yang kerasukan setan atau diikat oleh kuasa gelap, diusir. Makanya Yesus pernah ngomong, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, maka sesungguhnya kerajaan Allah telah datang kepadamu. Jadi kerajaan Allah itu datang, pemerintahan Allah itu kalau datang, setan akan diusir, orang sakit disembuhkan. Makanya doa Bapa kami itu apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Di sorga itu gak ada penyakit. Di sorga itu kehendak Allah sepenuhnya dituruti. Di sorga itu gak ada yang namanya orang diikat oleh roh jahat. Jadi ketika pemerintahan Allah datang, setan akan diusir, orang-orang akan disembuhkan, orang-orang akan mengalami keselamatan. Saudara, itulah kerajaan sorga. Tapi pesan dari Yohanes Pembaptis itu bukan hanya setan diusir dan sebagainya, tapi hidup kita sendiri ini bukan lagi diri kita yang memerintah, bukan lagi iblis yang memerintah, tapi terjadi pergantian pemerintahan dalam hidup kita. Kerajaan sorga yang memerintah seluruh aspek kehidupan kita. Dan sejak saat kerajaan Allah itu didemonstrasikan dan diberitakan, banyak orang itu berebut memasukinya. Banyak orang menginginkan kerajaan sorga. Sehingga mereka itu dikatakan take it by force. Banyak orang itu berusaha untuk memasukinya. Dengan kata lain, orang-orang berlomba-lomba, berjuang untuk mendapatkan kerajaan Allah itu. Untuk masuk dalam kerajaan Allah itu. Makanya dikatakan dalam Lukas 13 tadi, saudara, dari orang-orang dari utara, selatan, barat, timur akan makan bersama-sama dan akan masuk di dalam kerajaan Allah. Tapi dikatakan begini, ada orang-orang yang terdahulu menjadi yang terakhir dan ada orang-orang yang terakhir menjadi yang terdahulu. Apa maksudnya? Begini, Bapak Ibu, saya percaya begini, di masa-masa pandemi terakhir, 2 tahun terakhir ini, ada banyak orang itu diselamatkan. Ada banyak orang-orang di luar Tuhan atau di luar Kristus, itu menerima Injil dan mereka itu mengalami keselamatan. Di akhir zaman ini akan ada hujan pertobatan. Orang-orang yang gak kenal Tuhan, orang-orang yang non-believers, mereka itu menerima Injil, menerima berita kerajaan sorga dan mereka itu jadi apa saudara? Mereka hidup mereka diubahkan, mereka dilepaskan dan mereka itu menjadi orang-orang baru yang bergabung dalam bilangan gereja. Dan kalau Anda lihat orang-orang baru ini mereka itu penuh dengan passion, penuh dengan gairah. Mereka itu ingin mendapatkan kerajaan Allah. Bisa dilihat dari mana saudara? Mereka itu passionate, mereka bergairah. Sementara kalau kita gak hati-hati, justru kita orang-orang yang lama, kita sudah kehilangan passion. Kita gak lagi berusaha mendapatkan kerajaan Allah. Kita gak lagi merebut kerajaan Allah itu. Kita gak lagi haus dan lapar. Saudara, makanya ada sebuah peringatan. Akan ada banyak orang datang dari barat, timur, utara, selatan. Masuk dalam kerajaan Allah. Tapi akan ada orang yang terdahulu. Yaitu orang-orang yang sudah lahir baru terlebih dahulu. Sudah diselamatkan terlebih dahulu. Menjadi terkemudian. Dan ada orang-orang yang dulunya itu terakhir. Dulunya belum bertobat tapi sekarang ini baru-baru ini mereka itu mengenal Kristus. Justru menjadi yang terkemudian. Ini peringatan buat kita. Itu sebabnya saudara kita perlu kembali. Saudara coba cek hari-hari ini. Saya ngelihat ada banyak orang-orang baru itu. Saudara hari ini memenuhi bangku gereja.
Jadi gereja-gereja hari-hari ini penuh, tapi justru altar Tuhan itu malah kosong. Kosongnya gimana? Karena orang-orang lama tidak lagi menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Hanya orang-orang baru saja. Orang-orang lama hidup bagi dirinya sendiri. Saudara, coba saudara lihat ketika pujian dan penyembahan. Orang-orang baru menyembah dengan segenap hati. Menyembah dengan kehausan. Mereka melompat. Mereka mengangkat tangan, mereka berlutut. Sementara kalau Anda nggak hati-hati, justru para pelayan Tuhan, orang-orang yang sudah lama jadi Kristen, orang-orang yang sudah lahir baru, yang sudah lama, justru mereka lah yang paling tidak antusias di dalam memuji dan menyembah. Orang-orang baru memuji, orang-orang lama sibuk mengeluh atau komplain. Lagunya kurang enak. Pemimpin pujian penyembahannya suaranya agak fals sedikit. Gitu ya. Aransemennya kurang sedap. Jadi banyak komplain. Apalagi kalau worship leadernya mengucapkan lirik atau salah ucap lirik. Waduh langsung. Sementara orang-orang baru itu menyembah Tuhan. Haus dan lapar, mengangkat tangan. Orang-orang lama justru apa? Sibuk mainan handphone. Ketika ibadah. Ini yang saya maksudkan. Saudara, ada sebuah peringatan yang terkemudian menjadi terdahulu, yang terdahulu justru menjadi terkemudian. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Apalagi saudara, di dalam Alkitab justru orang-orang yang lama, coba saya bacakan ya. Saudara, Matius pasal yang ke-20 ayat 11 sampai 16. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Lalu ayat yang ke-13, tetapi Tuhan itu menjawab seorang daripada mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau, bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ayat 16, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yang terdahulu menjadi yang terakhir. Jadi ada orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan, dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Mereka lah yang dipanggil untuk bekerja dalam ladang Tuhan, itu pagi-pagi. Ada yang pagi-pagi, ada yang agak siangan gitu ya. Tapi yang terakhir itu yang jam 5 sore, itu adalah orang-orang lambang atau simbol dari orang-orang yang diselamatkan terakhir-terakhir. Ya, ketika mereka diselamatkan, mereka kerja juga. Ternyata ketika Tuhan itu memberikan upah, yang komplain itu justru malah yang terdahulu. Ini menjadi peringatan loh bagi kita ini yang sudah lama jadi Kristen, sudah lama lahir baru. Jangan sampai kita ini kalah sama orang-orang yang baru-baru lahir baru. Mereka ketika menyembah Tuhan, mereka menyembah dengan antusias. Mereka lebih banyak bersyukur, tapi hari ini kita mendapati diri kita kurang bersyukur, tapi lebih banyak bersungut-sungut. Gak puas sama ini, gak puas sama itu. Saudara, lihat orang-orang baru itu sukacitanya penuh melimpah, padahal mereka itu baru menerima satu berkat, yaitu berkat keselamatan. Sementara kita ini yang sudah menerima banyak berkat, bukan hanya berkat keselamatan, tapi juga kesembuhan, pertolongan, mujizat. Saudara, promosi, hari ini banyak di antara kita sudah diberkati lebih daripada dulu. Kita pakai pakaian yang lebih bagus, kita pakai mobil yang lebih bagus, kita punya rumah yang lebih bagus, kita punya pekerjaan yang lebih baik. Tapi kenapa? Sukacita kita justru makin menurun. Sementara orang-orang baru, mereka tuh cuma terima keselamatan tok. Tapi mereka tuh banyak melimpah dengan ucapan syukur, bergairah sama Tuhan. Ya, sementara kita justru lebih banyak mengeluh. Berarti something wrong. Dulu pertama kali kita diselamatkan, yang menjadi moto dalam hati kita adalah Jesus plus nothing sama dengan full of joy. Sekarang Jesus plus plus bukan plus nothing. Yesus plus berkat, kalau berkatnya gak datang kita gak lagi sukacita.
Jesus plus jawaban doa. Kalau doa kita nggak terjawab, sukacita kita turun. Dulu kita Jesus plus nothing, full of joy. Walaupun doa nggak dijawab, walaupun ada masalah, walaupun sakitnya belum disembuhkan, walaupun berkatnya belum turun, masalah belum diangkat, tapi sukacitanya tetap penuh. Terjadi perbedaan. Makanya kita harus menolak melihat orang-orang baru lebih bergairah daripada kita. Katakan amin. Kita harus menolak melihat orang-orang baru itu lebih berapi-api. Padahal mereka itu cuma baru terima berkat keselamatan tok. Kita ini sudah menerima berkat lebih. Mereka itu baru aja mengenal Tuhan. Kita ini sudah kenal Tuhan lebih lama. Harusnya kita ini lebih berapi-api dan lebih bergairah. Katakan amin. Kita tidak boleh mengenapi ayat ini yang terdahulu menjadi terkemudian. Ada amin? Kita ini mau semuanya menjadi yang terdahulu. Katakan amin. Saudara, coba cek hari ini. Kalau Anda menyimak firman, mendengarkan firman. Orang-orang baru, mereka tuh melihat firman itu matanya itu haus, lapar, dicatat. Justru kita ini pelayan-pelayan Tuhan yang sudah senior, sudah merasa sudah tahu banyak firman, merasa sudah menguasai firman. Ya, habis pelayanan kita malah guyonan, mainan handphone. Tapi nggak dengarkan firman, karena apa? Kita ini pelayan Tuhan di gereja. Lihat orang-orang baru, mereka melahap firman. No wonder, saudara, orang-orang yang haus seperti ini, mereka lebih banyak dapat pewahyuan. Mereka lebih banyak dapat rema. Dapat penyingkapan. Kita mandek. Kita hanya berganjang kepada pewahyuan yang lama. Karena kita nggak lagi sehaus mereka. Karena kita merasa sudah menguasai firman dan sudah tahu firman. Padahal Tuhan memanggil kita bukan untuk menguasai firman, tapi terus menerus dikuasai firman. Katakan amin. Coba dulu kita itu datang lebih awal supaya apa? Kita bisa dapat tempat yang terbaik di dalam gereja. Kalau bisa semakin depan semakin baik. Sekarang kita datang sudah telat-telat. Bahkan kita ini dengan sengaja udah datang telat-telat. Ya kalau bisa itu 5 menit sebelum firman dimulai. Datang pun sudah terlambat masih jalannya leha-leha, lengang kangkung. Ya, saudara pernah nggak Anda lihat orang kalau nonton konser artis Korea anak-anak muda? Waduh mereka itu kalau punya dana mereka itu akan beli tiket VIP sedekat mungkin dengan panggung. Walaupun harganya itu belasan juta, puluhan juta, kalau mereka punya dana mereka beli. Ya, kalau Anda datang di gereja suka telat-telat, lalu nggak apa-apa, nggak masalah duduk paling belakang. Saudara itu sama seperti Anda beli tiket VIP nonton artis Korea. Setelah Anda dapat tiketnya lalu ketika Anda datang Anda berkata kepada para petugas di situ, enggak aku mau duduk yang paling belakang. Saudara, nggak mungkin. Orang nonton bola kalau bisa ada di spot yang terbaik. Pertandingan bola dunia. Tapi sekarang kita sama Tuhan, kita lebih baik paling belakang. Saudara, saya nggak menuduh orang yang duduk di belakang itu nggak haus dan lapar. Tidak. Saya nggak menghakimi orang yang duduk di paling belakang itu adalah orang-orang yang nggak peduli sama Tuhan. Nggak. Ya, tapi biasanya orang yang sudah padam rohnya, sudah nggak lagi haus dan lapar, biasanya lebih cenderung untuk apa? Duduk yang paling belakang. Biasanya orang yang kompromi ada kegelapan itu sebisa mungkin bersembunyi. Saya nggak ngomong bahwa orang yang duduk di belakang pasti hidup dalam dosa. Tidak, saya nggak menghakimi Anda. Ya, karena kadangkala orang yang haus pun gara-gara satu dan lain hal terlambat dan sebagainya. Anda datang, Anda sudah berusaha pun ya karena nggak dapat spot, Anda dapat barisan paling belakang. Gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan orang-orang yang sudah padam, orang-orang yang sudah mulai kompromi dengan dunia, mereka itu menghindari terang. Kalau bisa, mereka itu duduk di tempat-tempat tersembunyi. Paling belakang, paling jauh. Karena apa? Itu mengekspresikan rohnya itu loh yang padam. Saudara, coba cek hari-hari ini saudara di gereja. Saya ngelihat saudara wajah-wajah baru
Ini siapa ini wajah-wajah baru? Ini adalah orang-orang yang dimenangkan di masa pandemi. Begitu onsite dibuka, waduh ini wajah baru. Saya sampai di dalam gereja kami juga, saya nggak pernah melihat orang-orang ini. Siapa ini? Tapi yang sedih justru yang lama itu mana kadangkala. Loh yang lama-lama kok nggak ada? Malah orang-orang yang baru kenal Kristus, orang-orang yang baru dari kepercayaan yang lain, tiba-tiba mereka di masa pandemi ini mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka lah yang berlomba-lomba masuk di dalam gereja atau kebaktian onsite. Yang lama justru malah apa? Kan tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Kan bisa ibadah di rumah. Kan online, kan ada ibadah online. Ketika Anda mulai pilih-pilih datang atau tidak ke gereja, saudara, bisa jadi itu menunjukkan roh Anda sudah padam. Kalau sampai anak saudara, perhatikan orang tua. Anak-anak saudara tanya, "Pak, Ma, hari ini ke gereja tidak?" Berarti mereka itu tahu diri Anda tidak lagi konsisten untuk datang onsite. Saudara, gereja sampai kapanpun akan menyediakan pelayanan online. Akan terus disediakan. Tapi selama Anda sehat, Anda masih bisa berdiri di kaki Anda masih bisa jalan-jalan di mall, Anda masih bisa pergi ke restoran. Seharusnya, saudara, tidak boleh ada alasan Anda tidak datang ke gereja secara onsite. Katakan amin. Anak-anak saya didik hari Minggu harus datang di gereja. Kan bisa online. Saya ngomong begini, kalau kamu bisa pergi ke restoran, pergi ke mall, ya berarti ke gereja juga harus bisa datang onsite. Itu harus. Jangan sampai nanti anak kita tanya atau orang-orang sekitar kita tanya atau istri kita atau pasangan kita tanya, "Pak, sayang, hari ini kita ke gereja enggak?" Berarti kita sudah mulai enggak lagi konsisten. Atau orang tua kita tanya, "Kamu hari ini ke gereja enggak?" Saudara, jadikan ini goal. Semua orang, ya semua anak Tuhan, saudara, jadikan ini goal. Gak boleh ada orang-orang di samping kanan kiri kita, di sekitar kita mempertanyakan hari Minggu kita datang atau enggak ke gereja. Katakan amin. Berarti itu menandakan Anda selalu konsisten datang. Hari gini semenjak ada ibadah online, saudara, pusing atau sakit kepala dikit online. Sudah enggak ada lagi gregetnya. Padahal orang yang sejak kerajaan Allah diberitakan, orang itu berusaha memasukinya, berebut ingin memasukinya. Mereka itu punya passion. Sekarang, saudara, misalnya tenggorokannya agak nggak sakit, agak serak sedikit, udah nggak datang. Perutnya kembung sedikit atau mules sedikit, nggak datang ke gereja. Online kan bisa. Hujan sedikit, nggak datang ke gereja. Hujan kan bisa online. Sudah nggak ada lagi bayar harganya. Saudara, harusnya begini, mau badai nggak badai, hujan nggak hujan, Anda akan tetap datang. Kecuali kalau Anda kena COVID. Kecuali Anda sakit penyakit yang menular, jangan datang. Saudara, tapi kalau Anda masih sehat, ya pusing-pusing sedikit lah, ya sakit-sakit dikit lah, pegel-pegel dikit lah, tetaplah datang. Ya hujan, banjir kah atau apakah, tetaplah datang. Katakan amin. Saudara, coba cek. Jangan-jangan kita sudah mulai kehilangan. Ada sebuah gereja yang dipuji sama Tuhan tapi sekaligus dicela sama Tuhan. Di Wahyu pasal kedua namanya gereja Efesus. Dia dipuji karena mereka itu masih tetap setia dan mereka tidak menyangkal Tuhan. Dia dipuji. Tapi ada satu hal dicela, mereka meninggalkan cinta atau kasih mereka yang semula. Lalu Tuhan berkata, "Bertobatlah, lihatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh." Saudara, di pemandangan manusia, gereja Efesus itu masih baik. Masih setia. Mungkin masih datang di gereja. Tapi sudah di pemandangan Tuhan, sudah jatuh kerohaniannya. Saudara, sudah nggak ada lagi gairah, nggak ada lagi passion.
Orang kalau lagi cinta menggebu-gebu, cinta mula-mula itu cinta menggebu-gebu. Coba lihat, perhatikan, orang yang jatuh cinta itu buta. Ya, terhadap seseorang yang dia jatuh cinta itu, gak ada kekurangannya. Itu kalau lagi jatuh cinta, buta. Makanya orang yang lagi jatuh cinta sama Tuhan, dia selalu melihat kehidupan itu indah. Sekalipun ada masalah, dia selalu melihat sisi indahnya. Jarang akan komplain, jarang bersungut-sungut. Yang ada mengucap syukur terus. Datang di gereja sekalipun masalah belum kelar, dia mempersembahkan korban yang terbaik bagi Allah. Dia tetap memuji dan menyembah Tuhan. Karena apa? Dia lagi jatuh cinta, orang yang lagi jatuh cinta, apa yang dipandang itu selalu indah. Tapi coba kalau orang itu sudah hambar, ngelihatnya sisi kekurangan pasangan terus. Kekurangan yang negatif, hidup itu dilihat yang negatif terus. Nah, kalau Anda sudah mulai kehilangan cinta mula-mula, coba cek. Anda pasti akan lebih banyak bersungut-sungut. Melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang negatif selalu. Melihat kehidupan itu selalu negatif. Tapi kalau Anda lagi menyala rohnya, sekalipun Anda itu di dalam kehidupan ini ada masalah, ada banyak hal negatif yang mungkin Anda alami. Tapi kalau Anda lagi jatuh cinta, Anda menyala-nyala, Anda selalu akan menemukan sisi positifnya. Anda akan selalu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Katakan amin. Nah hari ini, coba ingat-ingat kembali. Pertama kali Anda jatuh cinta sama Tuhan. Ayo kembali ke situ. Thy kingdom come, your kingdom come itu maksudnya apa? Hari ini pastikan hati Anda kembali membara, kembali haus dan lapar. Sama seperti dulu Anda kejar Tuhan, kejar kerajaan sorga. Coba ingat-ingat kembali ketika Anda pertama kali jatuh cinta sama Yesus, Anda kejar Yesus, Anda gak lagi hitung-hitungan, Anda kebaktian berulang kali, Anda saat teduh dengan hati, dengan kerinduan bukan dengan kewajiban. Ingat-ingat kembali, Anda baca Alkitab. Saudara, ayo kembali ke titik itu. Makanya di akhir zaman ini, jangan heran kalau yang lebih dipakai Tuhan justru orang-orang baru. Kenapa? Mereka berusaha merebut kerajaan sorga. Mereka berusaha memasukinya. Mereka berusaha mendapatkannya. Mereka take it by force dengan kekerasan, dengan passion, dengan zeal. Mereka ingin merebut kerajaan sorga. Orang yang berapi-api menyala, cinta mula-mulai menyala. Biasanya orang yang melayani demikian, kasih karunia, pengurapan, kuasa itu mengalir dengan mudah. Orang ini kalau kasih nasihat sama orang, tiba-tiba bisa keluar nasihat, loh dia kaget, kok aku bisa ngomong demikian ya? Itu adalah hikmat Allah mengalir. Dia doakan orang bisa mengalami kelegaan, kelepasan, bahkan kesembuhan. Tapi justru orang-orang yang sudah lama, doakan orang gak terjadi apa-apa. Karena apa? Sudah hambar. Sudah gak lagi punya passion. Ya, nasihati orang, nasihatnya keluar dari pikiran atau dagingnya sendiri. Gak ada hikmat Allah mengalir. Baca Alkitab gak dapat apa-apa. Orang-orang baru walaupun gak banyak pengertiannya. Tapi karena dia passion, dia baca Alkitab selalu dapat rema, selalu dapat peneguhan, selalu dapat pewahyuan. Selalu dapat penyingkapan. Saudara, no wonder. Ya, orang yang terkemudian, yang terakhir justru menjadi terdahulu. Hari ini saya doakan kita semua, kita kembali haus dan lapar. Kita ini melihat kerajaan sorga dengan aku rindu kerajaan Allah. Bangkit kembali, ayo kembali kepada Tuhan. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mor Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.